Oke, adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendengar suaranya Kak Risa? Miss Risa di sini? Sudah ya? Halo? Sudah mendengar suaranya Miss Risa ya ini ya? Sudah. Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang sel gitu ya adik-adik ya. Nah, di sini ada sel. Sel ini itu unit terkecil suatu kehidupan. Jadi ketika kita, tubuh kita ketika di zoom berkali-kali atau yang diperbesar kayak itu nanti yang paling kecil itu ditemukan sel. Nah, sel ini bentuknya seperti yang ada di layar kalian adik-adik seperti itu. Ada yang bentuknya itu bulat, kemudian di situ ada intinya, namanya nukleus, seperti itu. Kemudian, ini ya pengertiannya, apakah itu sel? Sel ini merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup ya. Ini itu sebagai, kemudian penyusun sel ini ada apa aja sih di situ ya? Ada komponen kimiawi dan juga ada organel selnya. Nah, untuk komponen kimiawi yang ada di dalam sel, ini ada senyawa organik dan juga senyawa anorganik. Nah, di situ kalau senyawa organiknya ini ada contohnya karbohidrat, lipid, protein, dan juga asam nukleat. Kemudian senyawa anorganik ada air dan juga mineral. Oke ya. Kemudian bagian-bagian sel. Bagian-bagian sel ini ada 3 komponen utama, yaitu ada membran sel, yaitu yang menyelimuti sel di bagian luarnya. Kemudian ada inti sel, nukleus. Inti sel ini nantinya di dalamnya itu ada namanya kromosom, dan di dalam kromosom itu nantinya ada namanya DNA. Nah, DNA ini sebagai informasi genetik yang ada di tubuh kita. Jadi segala macam informasi yang ada di tubuh kita, semisal kita memiliki warna kulit coklat, kemudian kita matanya bola matanya warnanya hitam dan lain-lain, rambut lurus, keriting, itu semua ada di dalam DNA, seperti itu ya. Jadi DNA ini mengandung kode-kode yang dia ini bisa untuk identifikasi makhluk hidup, seperti itu. Kemudian ada namanya sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairannya, adik-adik. Jadi cairan sel ini namanya sitoplasma. Sampai sini sudah jelas, adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Kalau enggak ada, Mbak Risa lanjutin ya. Gambarnya sudah jelas ya, Dek ya, di layar kalian ya? Halo? Oke. Sudah. Lanjut ya. Sudah ya? Oke. Membran sel. Nah, ini membran sel yang tadi itu yang melindungi sel bagian sel paling luar gitu ya. Membran sel ini bentuknya fosfolipid berlayar atau 2 lapis seperti itu. Kemudian di atasnya ini ada protein, kemudian ada glikoprotein, gabungan antara glukosa dan juga protein, ada glikolipid atau gabungan dari gula dan juga lemak, dan lain-lain di situ ya. Jadi ini adalah struktur dari membran sel. Kemudian di inti sel yang Mbak Risa tadi kemukakan seperti itu ya. Ini ada namanya inti sel ini mengandung DNA gitu ya. Jadi dia ini fungsinya untuk mengendalikan seluruh aktivitas sel, kemudian mengandung informasi genetik atau DNA, kemudian memproduksi tRNA, rRNA, dan juga mRNA. Nah, ini nantinya untuk yang DNA itu ini kan sebagai informasi genetik ya. Jadi ketika semisal ada orang yang ada kasus kecelakaan pesawat seperti itu yang jenazahnya nggak bisa diidentifikasi lagi, hanya ketemu body part-nya, misal potongan tangan kayak gitu ya. Nah, itu kenapa kok tidak bisa diidentifikasi lagi? Nah, itu salah satunya hanya bisa diidentifikasi lewat DNA itu adik-adik. Jadi diambil sampel DNA-nya, kemudian nanti DNA itu nanti diterjemahkan,
dan nanti akan dicocokkan dengan DNA-nya si kerabatnya atau keluarganya, seperti itu ya. Jadi DNA ini informasi genetiknya ini dia menurun dari apa ya? Istilahnya dia menurun dari induknya, seperti itu ya. Nah, ini adalah nukleus. Nukleus ini dia punya pori-pori inti sel. Jadi nanti pori-pori inti sel ini atau pori-pori nukleus ini sebagai keluar masuknya zat, seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada benang-benang kromatin. Kemudian ada nukleolus. Nukleolus ini paling intinya lagi. Seperti itu. Kemudian di sini ada sitoplasma. Sitoplasma itu cairannya. Cairan yang ada di dalam sel namanya sitoplasma. Kemudian mitokondria. Mitokondria ini fungsinya sebagai tempat respirasi sel atau pembentukan energi. Jadi nantinya ketika kita ini ya makan, kemudian kita akan berenergi seperti itu tempat mengubah gula menjadi energi itu ada di mitokondria seperti itu ya. Nantinya kalau di SMA itu dia akan dipelajari bagaimana prosesnya untuk yang masuknya gula masuk ke dalam mitokondria, gimana prosesnya untuk mengubah menjadi energi seperti itu. Tetapi untuk SMP kita kenal dulu untuk mitokondria ini sebagai tempat respirasi sel atau pembentukan energi seperti itu ya. Kemudian di sini ada retikulum endoplasma, adik-adik. Jadi retikulum endoplasma ini ada retikulum endoplasma kasar dan juga ada yang halus. Untuk yang retikulum endoplasma kasar, ini dia ditempeli oleh titik-titik kuning. Nah, titik-titik kuning ini namanya ribosom. Ribosom ini sebagai sintesis protein atau pembuatan protein. Jadi pembuatan protein di tubuh kita ini ada di ribosom. Nah, retikulum endoplasma kasar itu kan dia ditempeli oleh ribosom sehingga dia fungsinya yaitu sebagai untuk pembuatan protein. Sedangkan yang retikulum endoplasma halus itu dia karena dia tidak ditempeli ribosom sehingga dia fungsinya untuk pembuatan dan juga pengangkutan lemak. Seperti itu ya. Nah, ini tadi ribosom ini fungsinya untuk membuat protein, seperti itu ya. Ini ada di ribosomnya ada yang bebas, ada yang menempel di retikulum endoplasma kasar. Untuk yang ribosom yang bebas yang ada di sitoplasma, ini dia mengambang gitu ya, mengambang di sitoplasma, kemudian ada juga yang menempel di retikulum endoplasma kasar. Nah, ini sebagai fungsinya sebagai tempat sintesis protein atau pembuatan protein. Nah, di sini ada namanya badan Golgi, adik-adik. Badan Golgi ini semacam kantong, seperti itu ya, kantong-kantong. Nah, ini untuk di sel tumbuhan, jadi di sel tumbuhan ini dia ini fungsinya untuk membentuk dinding sel. Jadi sel tumbuhan ini dia memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Seperti itu ya. Fungsinya dinding sel ini untuk menjaga keutuhan sel ini agar tidak pecah seperti itu ya. Soalnya kan kalau yang tumbuhan ini dia hidupnya di lingkungan pure lingkungan ya. Jadi nanti misalnya ada air yang masuk, kemudian ada cuaca ekstrim seperti itu agar sel dari tumbuhan ini tidak berubah bentuk. Nah, itu fungsi dari dinding sel. Kemudian di situ Golgi ini untuk membentuk bahan membran plasma. Jadi untuk membentuk lapisan gitu ya. Kemudian selain membentuk bahan membran plasma, badan Golgi ini juga membentuk lisosom. Nah, dia akan membentuk lisosom. Lisosom itu bentuknya bulat seperti itu. Ini yang membentuk adalah Golgi. Kemudian adalah tempat sekresi senyawa-senyawa sikrit kelompok karbohidrat, lipida dan juga protein. Jadi ini sebagai pengolahan karbohidrat, lipid dan juga protein ada di badan Golgi. Nah, ini tadi lisosom. Lisosom ini dia yang membuat tadi si Golgi ya. Lisosom ini fungsinya untuk mencerna makanan, kemudian menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam sel. Jadi ini tuh lisosom ini fungsinya
untuk perombakan gitu ya. Jadi ketika ada zat asing yang tidak digunakan di dalam sel itu akan dirombak, akan dicerna di lisosom. Kemudian autofagi dan juga autolisis. Jadi dia ini ketika ada satu organel sel di dalam sel ini rusak, maka dia akan dicerna atau dirombak di dalam lisosom itu. Jadi fungsi lisosom ini sebagai perombakan gitu ya, sesuatu yang tidak berguna di dalam sel. Seperti itu. Kemudian kloroplas. Kloroplas ini hanya ada di hanya ada di sel tumbuhan saja. Nah, fungsi dari kloroplas ini zat hijau daun. Jadi ketika daun kan warnanya hijau tuh. Kemudian kita zoom itu dia ada namanya jaringannya, namanya jaringan palisade. Nah, gambarnya seperti yang kloroplas itu yang ada kayak tumpukan kepingan itu ya, kepingan apa? Kayak kepingan uang seperti itu ya. Nah, di situ nantinya yang kloroplas itu kan nantinya di situ ada namanya grana dan juga ada stroma. Stroma ini cairannya, kemudian grana ini kayak tumpukan kepingan uang gitu ya. Itu fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Jadi nanti kalau di tahap SMA itu juga akan dipelajari gimana sih caranya kok air dan juga karbon dioksida itu kok bisa menjadi gula dengan bantuan cahaya matahari ya, kok bisa menjadi gula dan juga bisa menjadi oksigen. Bagaimana caranya? Nah, itu akan dipelajari di nanti ada reaksi terang dan juga reaksi gelap di kloroplas, seperti itu ya, di grana dan juga di stroma. Nah, kayak gini kloroplas bentuknya. Nah, kemudian ada namanya sentrosom. Sentrosom ini fungsinya untuk pembelahan sel, yaitu pembelahan sel yakni dalam pembentukan benang gelendong sebagai tempat bergantung atau bergeraknya kromosom. Jadi ini fungsinya sebagai pembelahan sel ya. Ini hanya ada di dalam sel hewan saja. Di sel tumbuhan tidak ada. Jadi tadi sel tumbuhan ini dia punya dinding sel hewan nggak punya dinding sel. Sel hewan punya sentrosom, sel tumbuhan tidak punya sentrosom. Nah, karena di sini kalau si sel hewan ini kan dia dari satu sel membelah 2 sel, membelah lagi 4 sel dan kelipatannya seperti itu. Nah, itu harus pembelahan itu harus menggunakan sentrosom. Seperti itu ya adik-adik ya. Kemudian di sini ada namanya badan mikro, nggak usah, ini vakuola ya. Vakuola ini semuanya ada di sel tumbuhan dan juga sel hewan. Tetapi nanti vakuolanya berbeda ukurannya. Kalau vakuola sel tumbuhan ini besar, gitu ya, untuk menyimpan cadangan makanan, kemudian berperan untuk penghancuran bagian sel yang rusak. Jadi fungsi utamanya yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian cadangan makanan di sel hewan ini hanya ada sedikit. Sehingga vakuola sel tumbuhan itu besar, vakuola sel hewan ini dia kecil. Seperti itu. Kemudian di sini ada mikrotubulus dan juga mikrofilamen. Coba kita lihat untuk mikrofilamen ini adalah benang-benang halus yang dia itu mengikat organel satu dengan organel lainnya ya. Di situ ya. Jadi ini fungsinya sebagai sitoskeleton, jadi sebagai tulangnya gitu ya, agar organel-organel yang ada di dalam sel ini tidak ke kanan, ke kiri, tidak peyok, tidak apa kayak gitu karena dia ada mikrofilamen dan juga mikrotubulusnya. Seperti itu. Nah, ini dinding sel ya. Dinding sel ini hanya ada di dalam sel tumbuhan. Nah, itu sebagai pelindung ya, pelindung organel di dalamnya dan juga pelindung bagian tumbuhan ini agar tidak mengalami pecah atau apa seperti itu. Nah, sampai sini sudah ada yang mau ditanyakan enggak, adik-adik? Coba. Coba Mbak Risa tanya ke siapa ya? Anjani Dita Putri. Anjani, halo? Anjani? Halo.
Halo Anjani, Mbak Lisa tanya dulu ya. Tadi itu ada organel namanya nukleus atau inti sel. Ini fungsi dari inti sel itu buat apa sih Anjani? Dalam inti sel itu ada untuk DNA. Iya, betul. Nah, DNA itu sebagai apa sih? Untuk mengetahui genetik kita. Iya, betul. Jadi, betul ya. Terima kasih Anjani. Ini Anjani dari SMA mana? SMP 1 Sanden. Iya, ding SMP 1 Sanden, ding. Iya. Maaf, SMP ya ini ya. SMP 1 Sanden. Oke. Betul ya Anjani ya. Jadi di DNA apa di inti sel itu ada DNA-nya. DNA itu sebagai informasi genetik di dalam tubuh kita seperti itu ya. Oke, kemudian Mbak Risa tanya ke Justicio Anggoro Jaisi. Ya, Oke, Justicio, ada tadi namanya mitokondria. Fungsinya buat apa sih? mitokondria untuk respirasi sel atau pembentukan energi. Betul ya, pembentukan energi ya. Betul ya. Makasih Justicio dari SMP mana? SMP 1 Pajangan. Oh, Satu Pajangan. Oke. Oke, bagus ya. Terima kasih. Jadi untuk mitokondria tadi untuk respirasi sel ya. Jadi untuk pembuatan energi. Jadi ketika kita makan, kita akan memasukkan gula atau glukosa masuk ke dalam tubuh. Nah, gula itu akan masuk ke dalam sistem pencernaannya kita. Sistem pencernaan kan komponennya juga sel. Nah, itu gula itu akan masuk ke dalam sel situ, kemudian akan masuk ke sitoplasma. Nanti gula itu akan diubah di situ di sitoplasma, kemudian akan masuk lagi ke mitokondria. Nah, itu gula yang masuk ke dalam mitokondria ini akan diubah menjadi energi. Kalau dalam bahasa biologinya itu ATP gitu ya. Jadi sehingga ketika kita makan kita berenergi itu ada pengubahan gula menjadi sesuatu energi itu ada di mitokondria. Oke, terima kasih. Untuk sekarang Maria Vena, Dek Maria Vena. Iya. Oke, Maria Vena tadi kalau ada namanya sentrosom. Sentrosom ini fungsinya buat apa sih, Dek? Buat pembelahan sel. Nah, betul. Itu hanya ada di sel hewan apa sel tumbuhan? Hanya ada di sel hewan. Oke, betul ya. Dari SMP mana? SMP Negeri 1 Panda. Oh, Panda. Oke. Oke, ada Panda, Pajangan, dan juga Sanden. Bantul semua ya ini ya, Dik ya? Oke, Bantul. Oke, Mbak Lisa juga aslinya Bantul dulu nih. Oke, lanjut. Oke, sip. Kita akan melanjutkan untuk materinya. Karena itu adalah struktur fungsi dari sel gitu ya. Kita sudah belajar fungsi dari sel. Kemudian setelah itu nanti kita akan belajar lagi ini ya. Tadi sudah ya ini. Ini yang lebih lengkapnya ada di situ. Nah, kemudian ini ya. Nomor 1, coba siapa nih? Mbak Risa tanya ke Fathianisa Dia. Fathianisa Dia. Halo? Halo Fathianisa. Ya, oke. Fathianisa, untuk yang nomor 1 itu dinding sel. Ini fungsinya buat apa sih? Dinding sel tumbuhan itu fungsinya buat apa? Untuk melindungi sel supaya tidak pecah atau tidak mengalami perubahan. Betul, gitu ya Fathianisa. Untuk yang nomor 2, Fathianisa, ini membran sel ini ya, kayak gitu ya, enggak usah nanti ya. Yang ini aja, mitokondria tadi fungsinya buat apa? Untuk respirasi sel dan pembentukan energi. Oke, betul. Fathianisa dari SMP mana? Dari SMP 2 Bantul. SMP 2 Bantul. Oke, makasih. Ya, oke, sip.
Dinding sel tadi untuk melindungi bagian sel di dalamnya, kemudian ada membran sel ini juga untuk melindungi fungsinya, mitokondria untuk pembentukan energi gitu ya, respirasi. Nukleus ini sudah, ribosom. Nah, ribosom. Nih, siapa ya Mbak Risa tanya ke Abian Ahtar. Ya, ribosom Abian, fungsi ribosom. untuk sintesis protein bukan ya? Pintar, betul. Untuk sintesis protein. Kemudian ribosom itu ada yang dia bebas dan juga ada yang menempel di retikulum endoplasma kasar gitu ya. Betul, untuk pembuatan protein. Abian dari SMP mana? Satuan Bangsa bukan? Ya, Kesatuan Bangsa. Oh ya, oke Abian, sip. Lanjut Abian, kalau yang Golgi ini buat apa sih? Apa? Golgi, badan Golgi. Badan Golgi itu agak lupa. Badan Golgi itu untuk ini ya, garis ulang. Badan Golgi ini untuk ekskresi sama sekresi kan? Iya betul, untuk pembuatan lisosom juga ya. Nah, untuk pembuatan dinding sel juga ada di badan Golgi gitu ya. Lisosom untuk mencerna gitu ya. Oke, sudah jelas semuanya berarti. Nah, ini kita jawab dulu ya untuk pertanyaannya di sini. Ini nanti Mbak Risa baca, kemudian siapa yang bisa menjawab nanti langsung sebutkan nama dan juga SMP mana, nanti langsung dijawab. Nomor 1, berikut merupakan pemahaman sel sebagai unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Ialah, ya, sel berikut merupakan pemahaman sel sebagai unit fungsional terkecil makhluk hidup. Sebagai unit fungsional terkecil. Sel merupakan memiliki struktur yang khas. Sel tersusun atas molekul organik dan juga non-organik. Organel tersusun atas protein, lemak, dan juga karbohidrat. Sel tersusun atas protein struktural dan juga fungsional. Kemudian sel melakukan aktivitas hidup seperti organisme. Yang mana? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab, adik-adik? Enggak, ini Mbak Risa ini ya. Mbak Risa kerjakan sama-sama dengan kalian. Berikut pemahaman sel sebagai unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Jadi untuk unit fungsional yaitu untuk mengerjakan seluruh aktivitas di dalam sel ini ada di unit fungsional. Jadi sel ini sebagai pioner gitulah. Nah ini jawabannya yaitu yang D, yaitu sel tersusun atas protein yang struktural dan juga fungsional. Seperti itu ya. Kemudian nomor 2. Berikut adalah komponen kimiawi organik penyusun sel adalah yang mana? Komponen kimiawi organik ya, kita lihat dulu ya. Komponen kimiawi organik ya. Berarti ada karbohidrat, lipid, protein, dan juga asam nukleat ya. Ingat-ingat, ada karbohidrat, lipidnya, proteinnya, juga asam nukleat. Ini air salah ya. Nih, air nggak masuk ke zat kimiawi organik. Kemudian asam nukleat, protein, oksigen enggak. Karbohidrat, oksigen enggak. Kemudian protein, air, lemak, karbohidrat, asam nukleat, dan juga lemak. Lemak, lipid ya, karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat. Karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan juga protein. Airnya enggak, berarti jawabannya yang E. Sudah jelas semuanya? Lanjut ya. Suatu organel sel mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Berbentuk kantong pipih yang bertumpuk, dapat mengeluarkan sekret atau lendir, membentuk lisosom. Organel yang dimaksud adalah, ada yang tahu? Badan Golgi. Oke, dari ini namanya siapa? Anjani. Anjani, SMP mana? Sanden. Sanden ya. Oke, SMP Sanden. Organel yang dimaksud adalah badan Golgi, betul? Karena dia fungsinya untuk membentuk lisosom. Betul, Anjani?
Lanjut ke gambar skema struktur sel. Organel Y, harusnya organel X gitu ya, merupakan organel yang dimiliki sel hewan maupun sel tumbuhan. Ya, itu ada organel yang ditunjukkan itu apa namanya, Dek? Ada yang tahu? Mitokondria. Pintar. Siapa namanya? Nur Fadilah dari SMP 2 Imogiri. Oh, Imogiri. Oke. Fadilah, terima kasih ya, betul ya. Mitokondria ya. Bisa tulis di sini. Itu adalah mitokondria, fungsinya untuk respirasi sel atau pembuatan energi. Nah, ini organel tersebut mempunyai suatu sistem membran yang kompleks dalam sitoplasma. Fungsi dari membran tersebut adalah menyalurkan hasil sintesis protein ke dalam inti, menggabungkan asam amino menjadi rantai polipeptida. Ya, kita lihat di sini. Menggabungkan asam amino menjadi rantai polipeptida ini adalah polipeptida ini nama lainnya yaitu protein. Sehingga ini adalah fungsi dari ribosom. Gitu ya. Fungsi dari ribosom. Kemudian tempat respirasi aerob dalam sel. Berarti jawabannya yang D ya, adik-adik ya, sebagai respirasi aerob. Yang respirasi aerob itu apa ya? Pembentukan energi yang dia menggunakan oksigen gitu ya. Menghancurkan organel lain yang tidak berfungsi ini fungsi dari lisosom gitu ya. Oke, jawabannya yang D. Betul ya tadi yang dikemukakan Fadila, namanya mitokondria, fungsinya untuk respirasi. Oke, lanjut. Pasangan nama organel dan fungsinya yang benar. Membran sel sebagai respirasi. Yang mana nih, ada yang bisa jawab? C. D. Namanya siapa ini, Dek? Nur Fadilah. Nah, Fadila Saya C. lagi. Oh ya, Fadila C ya, coba ya. Membran sel respirasi. Salah ya. Respirasi itu. Respirasi itu ada di... C, Kak. Iya, betul. Saya sebentar. Mbak Risa bahas dulu ABC-nya dulu ya. Untuk yang A berarti salah ya. Untuk yang nukleus transportasi salah juga. C, lisosom pencerna sel yang rusak, betul ya. Yang dikemukakan Fadila tadi, lisosom untuk mencerna sel yang rusak. Mitokondria reproduksi salah ya. Retikulum endoplasma sintesis protein salah. Berarti yang betul yang C. Oke, terima kasih Fadila. Jawaban Fadila betul ya. Lanjut. Ya sudah sampai situ. Oke, lanjut kita ke transportasi pada membrannya. Jadi kita akan mengenal untuk proses-proses di dalam sel. Itu ada proses keluar masuknya zat seperti itu ya. Ini ada transport melalui membran. Jadi membran sel itu tadi kan dia fungsinya dia bisa untuk keluar masuk zat, misalnya zatnya ini air, karbon dioksida, oksigen, kemudian ada gliserol, kemudian yang lain-lain. Nah, seperti itu. Bisa nembus di membran sel. Kita akan lihat untuk proses di dalam sel dulu ya. Di sini ada ini ya, contohnya air, karbon dioksida, oksigen, dan molekul polar kecil, dan ya apa? Yang lain-lain dapat dengan mudah menembus membran sel. Sementara itu, gula, glukosa, dan juga ion-ion tidak dapat dengan bebas keluar masuk sel karena ukurannya atau ditolak oleh permukaan membran. Macam-macam mekanisme transport pada membran sel dan sel adalah sebagai berikut. Jadi adik-adik, untuk yang keluar masuk dalam sel ini adalah zat yang kecil ya ukurannya. Untuk yang zat yang besar seperti gula, seperti itu, dan juga ion-ion yang besar lainnya, kayak gitu tidak bisa dengan mudah keluar masuk dalam sel gitu ya. Ini ada transportnya, ada namanya difusi. Difusi adalah proses pergerakan partikel-partikel molekul atau ion suatu zat dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke, berarti pergerakannya partikel atau suatu zat dari konsentrasinya yang tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah. Ya, jadi dia dari larutan yang pekat, larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang dia itu encer, seperti itu ya difusi. Jadi perpindahan partikel dari larutan yang
konsentrasinya tinggi ke konsentrasinya rendah. Namanya difusi. Molekul kecil yang tidak bermuatan akan lebih mudah berdifusi dibandingkan molekul bermuatan, seperti Na+, Cl-, karena membran sel kurang permeabel terhadap ion-ion. Jadi untuk yang contohnya Na+, kalsium, kayak gitu, dia ini susah untuk menembus membran. Selain itu, zat yang dapat larut dalam lemak lebih mudah berdifusi melalui membran sel dibandingkan zat yang tidak larut dalam lemak. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses difusi adalah suhu, konsentrasi, ukuran molekul ya. Yang paling penting ini ukuran molekulnya itu besar atau kecil gitu ya. Luas permukaannya itu dia besar atau kecil juga berfungsi ini ya. Kemudian selain difusi sederhana terjadi juga difusi terfasilitasi. Molekul hidrofilik yang berukuran lebih besar tidak dapat masuk ke dalam sel difusi sederhana, akan tetapi sel molekul tersebut dapat masuk ke dalam sel. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini berlangsung karena melalui difusi terfasilitasi. Misalnya laktosa. Laktosa kan dia molekulnya besar. Itu tidak bisa menembus membran sel, tetapi setelah terbentuk enzim premease di dalam membran sel, maka laktosa dapat masuk. Jadi enzim ini fungsinya untuk membantu suatu zat itu masuk ke dalam sel seperti itu ya. Jadi di sini ada difusi sederhana. Difusi sederhana ini masuknya partikel dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke rendah. Ini dari luar ke dalam sel gitu ya, masuknya partikel itu ke dalam sel ini. Dia ini ada yang langsung, ada juga yang terfasilitasi atau dibawa atau dibantu oleh enzim, suatu enzim. Untuk yang difusi terfasilitasi itu dikarenakan suatu zat itu dia besar ukurannya, seperti itu ya. Nah, untuk yang difusi tadi kan dia ini ya, partikel ya yang berpindah atau zat yang berpindah. Nah, untuk yang osmosis ini merupakan difusi pelarut melalui membran semipermeabel. Pelarut yang bersifat universal adalah air. Jadi ini perpindahan air gitu ya untuk yang osmosis, diingat-ingat. Kalau yang difusi tadi kan perpindahan zat gitu ya. Misalnya Na+, Cl- atau zat-zat lain seperti itu. Untuk yang osmosis ini perpindahan airnya. Ini perpindahan air, sedangkan ini ya contohnya di sini ya. Jadi osmosis adalah difusi air dari daerah yang konsentrasinya rendah, ya ini kebalikannya. Kalau difusi tadi itu konsentrasi tinggi ke rendah. Tetapi untuk yang osmosis ini perpindahan air dari daerah, ya Mbak Risa kasih. Difusi air dari daerah yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi yang tinggi, jadi kebalikannya. Jadi difusi tadi dia dari yang tinggi ke rendah, kalau yang osmosis dia dari perpindahan dari konsentrasi rendahnya ke konsentrasi yang tinggi, seperti itu. Kemudian pergerakan molekul air melalui membran semipermeabel selalu dari larutan yang rendah menuju ke larutan yang tinggi, sehingga perbandingan konsentrasi kedua zat seimbang, isotonik. Misalnya ya, di sini ada contoh. Sebuah sel diletakkan di air murni, ya, ada sel, itu sel tumbuhan ataupun sel hewan seperti itu ya, diletakkan di dalam air murni. Kemudian konsentrasi zat terlarut di dalam sel lebih besar. Jadi konsentrasi terlarut di dalam sel lebih besar karena adanya garam, mineral, dan juga zat-zat lain yang ada di dalam sel. Jadi sel itu dimasukkan ke dalam air. Nah, sel itu dia punya konsentrasi yang tinggi, sedangkan air yang ada di lingkungannya ini konsentrasinya rendah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada misal sel. Aduh, sebentar. Di sini, misal ini ada sel gitu ya. Sel. Sel ini dimasukkan ke dalam air gitu ya. Air, dia ini konsentrasi selnya ini dia tinggi. Kemudian airnya ini dia konsentrasinya rendah. Nah, itu air ini yang kalau misalnya dia kan
perpindahan air ya, ini masuk ke osmosis. Jadi ketika ada suatu sel dimasukkan ke air, selnya ini memiliki konsentrasi yang tinggi, kemudian airnya ini airnya yang di sekelilingnya ini konsentrasinya rendah. Karena osmosis tadi berarti dari rendah ke tinggi, sehingga air dari lingkungan itu akan masuk ke dalam selnya, gitu ya. Kemudian ini ya, contohnya ya, air akan terus mengalir ke dalam sel sehingga konsentrasi larutan di dalam sel dan di luar sel sama. Namun membran sel memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengembang sehingga sel tersebut akan pecah atau lisis gitu ya. Jadi ketika air masuk ke dalam sel terus-menerus itu dia akan membuat selnya itu akan lisis atau pecah. Contohnya ya, pada sel darah merah, peristiwa ini disebut dengan hemolisis. Pada ya, kalau sel darah merah atau sel hewan, sel darah merah ya, contohnya ini namanya hemolisis. Untuk yang sel tumbuhan, peristiwa ini dapat teratasi karena sel tumbuhan memiliki dinding sel yang menahan sel mengembang lebih lanjut. Nah, ini fungsi dari dinding sel tumbuhan ketika dia diletakkan di konsentrasi yang dia yang menyerap air gitu, dia ini akan dinding selnya ini akan menahan sel untuk mengembang, untuk pecah gitu ya. Pada sel tumbuhan keadaan ini disebut dengan tekanan turgor. Keadaan sel seperti ini membuat tanaman kokoh dan juga tidak layu gitu ya. Jadi di sini untuk tumbuhan ketika dia memasukkan air terus, dia ini dia akan mengembang gitu, tetapi tidak akan pecah. Kalau di sel hewan kan dia akan mengalami lisis atau pecah gitu ya. Kalau di sel tumbuhan tidak, namanya turgor, tekanan turgor. Jadi ketika dia airnya itu masuk ke dalam sel itu dia akan mengembang banget kayak gitu ya. Tidak akan pecah karena di situ ada dinding sel. Nah, ini disebut dengan tekanan turgor. Ya, kemudian contohnya ya, di sini yang ini yang alenia yang jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, air akan terus-menerus keluar dari sel ya. Jadi ketika sel itu dimasukkan ke dalam air yang dia tekanannya tinggi, maka ya air ini sel, kemudian ini air. Kalau yang ini dia rendah, bentar. Kemudian ini tinggi ya. Kemudian yang ini tinggi. Kalau tadi kan osmosis itu dari rendah ke tinggi, jadi kalau misalnya dia dimasukkan ke dalam air yang dia tekanannya tinggi, maka sel itu akan kehilangan airnya. Jadi air yang sitoplasmanya ini airnya ini akan keluar dari sel sehingga sel ini akan mengkerut atau disebut dengan krenasi, gitu ya. Sel ini akan mengalami krenasi atau dia itu mengkerut gitu ya. Kemudian sel ini mengalami dehidrasi dan bahkan dapat mati. Pada sel tumbuhan, hal ini menyebabkan sitoplasma mengkerut dan terlepas dari dinding sel. Peristiwa ini disebut dengan plasmolisis ya. Plasmolisis ini dia kalau di dalam sel tumbuhan ini disebut dengan krenasi, untuk sel tumbuhan, sel hewan ini disebut dengan krenasi, untuk sel tumbuhan ini disebut dengan plasmolisis gitu ya. Jadi hilangnya air dari dalam sel gitu ya. Dengan demikian pada saat tertentu sel perlu meningkatkan kembali kandungan zat-zat dalam sitoplasma untuk meningkatkan tekanan osmotik. Nah, sampai sini sudah jelas apa belum? Adik-adik? Mbak Lisa ulang dulu ya. Tadi difusi ini adalah keluar masuknya partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah gitu ya. Untuk osmosis ini keluar masuknya air. Jadi nanti keluar masuknya air ini nanti ada yang dia ini misal dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi, kebalikannya. Kayak gitu ya. Kemudian lanjut lagi. Transfer aktif. Perbedaan utama antara transfer aktif, osmosis, dan difusi adalah energi yang dikeluarkan. Pada osmosis dan juga difusi, sel tidak mengeluarkan energi apapun untuk memindahkan zat melewati membran sel. Jadi untuk dia itu memindahkan molekul itu tidak menggunakan energi ya untuk osmosis dan juga difusi. Tetapi untuk yang ini, untuk yang dengan kata lain difusi
dan osmosis terjadi secara spontan gitu ya. Transfer aktif merupakan mekanisme pemindahan molekul atau zat melalui membran sel berlawanan arah dengan gradien konsentrasi, perbedaan konsentrasi. Oleh karena itu harus ada energi tambahan dari sel yang digunakan untuk membantu perpindahan. Jadi transfer aktif itu dia membutuhkan energi yang banyak gitu ya. Kalau osmosis dan difusi tadi kan perpindahan molekul dari dan keluar sel ini tidak menggunakan energi, tetapi kalau transport aktif dia menggunakan energi ya. Energi tambahan yang digunakan dalam proses transport aktif berasal dari ATP yang dihasilkan oleh mitokondria yang tadi ya. Jadi energinya itu diambil dari hasil dari respirasi mitokondria tadi. Nah, selain itu pada membran sel terdapat lapisan protein. Salah satu jenis protein yang terdapat di dalam membran sel adalah protein transport. Protein transport mengenali zat tertentu yang masuk dan keluar sel. Contoh ya, transport aktif adalah pemompaan natrium dan juga kalium pada sel-sel hewan dengan pompanya berupa kelompok protein khas yang terdapat di dalam membran sel. Protein khas tersebut dapat menukar natrium ke dalam dan kalium keluar sel dengan menggunakan energi. Jadi intinya kalau transport aktif itu contohnya tadi ya, ada penukaran natrium dan juga kalium ke dalam dan juga keluar sel akan ditukar gitu ya. Karena dia ion yang besar, maka dia menggunakan energi yang besar pula kayak gitu ya. Jadi dia harus menggunakan mengambil energi dari mitokondria seperti itu. Kemudian di sini ada endositosis ya. Osmosis sudah, difusi sudah, transport aktif sudah, kemudian endositosis. Endositosis, membran sel membentuk pelipatan ke dalam ya, namanya juga endo, berarti dia ada pelipatan ke dalam dan memakan benda yang akan dipindahkan ke dalam sel gitu ya. Kemudian benda tersebut dilapisi oleh sebagian membran sel yang terlepas membentuk selubung. Terdapat 3 bentuk endositosis yaitu ada fagositosis. Fagositosis merupakan proses endositosis di mana benda yang dimakan dimasukkan ke dalam sel berupa zat atau molekul padat. Proses makan pada sel darah putih merupakan contoh fagositosis. Endositosis membran sel pada sel darah putih diawali dengan membentuk vakuola yang membran selnya berasal dari darah putih. Pada vakuola ini terjadi pada proses pencernaan, penyerapan, dan pengeluaran sisa-sisa makanan. Jadi fagositosis itu dia memakan sel bentuknya padat, memakan zat yang molekulnya padat. Contohnya tadi ya, sel darah putih. Itu contohnya fagositosis adalah makan pada sel darah putih ya. Jadi proses memakan suatu zat ini namanya fagositosis gitu aja. Kemudian pinositosis merupakan proses endositosis di mana benda yang dimasukkan ke dalam sel berupa zat cair atau larutan ya. Berarti untuk yang fagositosis kan tadi benda padat yang masuk. Kalau pinositosis itu berupa benda cair atau larutan gitu ya. Nah, nanti kalian bisa coret-coret di buku juga ya adik-adik ya. Nanti. Kalau fagositosis itu zat padat yang masuk ke dalam sel yang akan dicerna. Kalau pinositosis itu ya yang dicerna itu zat cair atau larutannya. Semua jenis sel hewan dapat melakukan pinositosis. Tahapan terjadinya pinositosis adalah sebagai berikut. Kok bisa sih dia itu memakan zat cair gitu ya? Molekul-molekul medium kultur mendekati membran sitoplasma. Molekul-molekul mulai melekat pada plasma. Hal ini terjadi karena adanya mulai terbentuk invaginasi pada membran sitoplasma. Intinya kalau yang pinositosis tadi zat cair yang akan dicerna gitu aja. Kemudian endositosis dengan bantuan reseptor. Endositosis dengan bantuan reseptor merupakan endositosis di mana benda molekul yang diterima atau dimasukkan ke dalam sel bersifat spesifik. Di dalam lakukan membran plasma terdapat reseptor protein yang akan berikatan dengan protein molekul yang akan diterima sel. Jadi ini kalau yang endositosis dengan bantuan reseptor ini dengan bantuan penerima gitu ya. Yang diingat-ingat intinya yang endositosis itu ada fagositosis sama pinositosis gitu aja ya. Jadi proses memakan suatu zat, kalau yang fagositosis itu dia zat padat yang masuk akan dimakan gitu ya. Kemudian kalau yang pinositosis itu zat cair yang masuk yang akan dimakan gitu ya. Di sini ada kalau itu kan endositosis ya, ada fagositosis, ada pinositosis. Kalau ini ada eksositosis ya.
Contohnya EXO kan dia keluar gitu ya. Jadi contohnya proses amoeba mengeluarkan sisa-sisa makanan melalui vakuolanya adalah salah satu contoh eksositosis. Jadi dia mengeluarkan suatu zat dari dalam dirinya gitu ya. Vakuola atau selubung membran melingkupi contohnya amoeba itu dia mengeluarkan sisa makanan itu melalui vakuolanya gitu ya contohnya. Nah, ini sudah eksositosis berarti mengeluarkan suatu zat dari dalam keluar. Kalau endo kan dari luar ke dalam, gitu ya. Oke, gitu aja. Nah, ini ada perbedaan sel hewan dan juga sel tumbuhan nantinya. Yang tadi Mbak Risa sudah sebutkan gitu ya. Oke, kita sekarang ngerjain soal untuk yang nomor 1. Nanti adik-adik yang bisa menjawab, langsung dijawab ya. Nomor 1, peristiwa mengkerutnya sel pada sel tumbuhan karena air keluar dari sel disebut apa? Krenasi. Krenasi. Tadi, peristiwa mengkerutnya sel pada sel tumbuhan karena air keluar dari sel. Tadi Plasmolisis. ada plasmolisis, betul ya. Kita lihat dulu. Namanya siapa yang jawab plasmolisis? Narendra Saktianegara. Dari SMP mana, Narendra? 3 Sewon. Oh, 3 Sewon. Plasmolisis ya, betul. Ya, tadi ada krenasi dan juga ada plasmolisis gitu ya, adik-adik ya. Nah, kita dulu ya. Plasmolisis tadi yang mana tuh ya? Nih. Hemolisis. Ini ya. Jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, air akan terus-menerus keluar dari sel-sel akan mengkerut atau krenasi ya. Mengalami dehidrasi bahkan dapat mati. Pada sel tumbuhan, hal ini menyebabkan sitoplasma mengkerut. Kalau krenasi itu adik-adik tadi itu dalam sel hewan. Itu ya adik ya. Krenasi itu sel hewan. Jadi air itu akan terus-menerus keluar dari dalam sel. Keluar itu namanya krenasi untuk sel hewan. Kalau sel tumbuhan ini disebut dengan plasmolisis. Kehilangan air dari dalam sel. Tadi kita lihat di sini pertanyaannya peristiwa pada sel tumbuhan adik-adik. Tadi betul yang krenasi betul juga, tetapi ini disebut sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan itu disebut dengan plasmolisis. Kalau dia menyebutkan sel hewan, itu baru krenasi. Itu ya, sudah jelas ya. Lanjut ya, nomor 2. Eksositosis dilakukan sel untuk Mengeluarkan zat sisa. betul ya, mengeluarkan zat sisa. Namanya siapa, Dek? Nur Fadilah. Fadilah lagi. Imogiri. Fadilah Imogiri ya? Iya. Oke, lanjut. Proses masuknya zat cair ke dalam sel terjadi secara apa? Pinositosis. Nah, betul. Pinositosis. Lanjut. Sebentar. Lanjut ya. Peristiwa difusi terjadi pada hal-hal berikut kecuali difusi itu kan tadi itu dia itu proses keluar masuknya partikel gitu ya. Kecuali ya. Jadi partikel bukan air gitu ya. Teh celup, sirup dimasukkan ke dalam air, asap rokok dalam ruangan. Coba kita lihat untuk yang kuncinya dulu di sini. Kita cocokkan dulu dengan nanti. Nomor berapa tadi, Cek? 4 ya. 3B ya, pinositosis betul. 4A. Difusi adalah proses pergerakan partikel suatu zat dari larutan yang konsentrasi tinggi ke larutan yang konsentrasi rendah dengan atau tanpa melalui membran. Contohnya, memasukkan sirup ke dalam. Oh, jadi gini, tadi kan jadi kita lihat dulu untuk yang ininya, Dek. Untuk yang kalau difusi kan tadi dari konsentrasi apa, Dek, tadi? Difusi, ada yang tahu? Konsentrasi. Pergerakan partikel molekul atau ion dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke rendah. Rendah ya. Berarti pergerakan partikel kecuali parfum yang disemprotkan di dalam ruangan. Parfum kan dia tinggi ya. Kemudian ruangannya kan rendah. Ini betul difusi. Sirup kan dia pekat ya, tinggi ke dalam air yang dia rendah, ini difusi. Teh celup dalam air panas, teh celup kan dia pekat gitu ya, ke dalam air panas yang dia rendah.
Mesti nggak pekat gitu. Asap rokok dia tinggi ke rendah gitu ya. Potongan umbi kentang ke dalam air gitu ya, Dik ya. Air harusnya ini tuh soalnya agak ambigu juga ya. Tadi jawabannya di kuncinya A, tetapi ini soalnya itu ambigu, Dek. Jadi yang penting kalian tahu dulu untuk yang difusi ini dari konsentrasi tinggi ke rendah seperti itu. Nah, ini kalau yang kalau umbi kentang ke dalam air tadi contohnya ini salah satu contoh osmosis. Karena perpindahan air ke dalam ini umbi kentang seperti itu ya. Contoh dari osmosis ini contohnya umbi kentang ke dalam air, gitu ya. Nah, nih nomor 5 ini sintesis protein, tetapi kita belum pelajari gitu ya. Nomor 6 dulu. Organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan yang mana? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan? B mungkin. B, dinding sel tumbuhan saja ya. Kemudian lisosom, centriole, plastida 1 dan juga 4, betul? Betul, siapa yang jawab tadi ini? Nur Fadilah. Oh, Fadila lagi, oke, B ya. Nomor 8, organel sel mana yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan? Nomor 4. Nomor 4. Ya, siapa yang jawab ini? Nur Fadilah. Fadilah lagi. Fadilah nomor 4 ini apa itu? Sentrosom. Pinter, sentrosom. Sentrosom ya. Berarti yang tidak dimiliki sel tumbuhan itu adalah sentrosom. Nah, sentrosom ini fungsinya untuk pembelahan sel. Gitu ya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut lagi, nanti kita lanjut ke evaluasi dulu ya. Nomor 1, pernyataan berikut yang tidak benar mengenai komponen kimiawi sel. Komponen kimiawi kan tadi ada karbohidrat, lipid, protein, dan juga asam nukleat ya, yang tidak benar mengenai komponen kimiawi sel. Protein berfungsi sebagai pembentuk struktur sel sehingga menghasilkan energi. Karbohidrat ya, protein itu ada, karbohidrat juga. Protein berperan dalam pembentukan struktur sel dan mempercepat reaksi kimia. Lemak berperan sebagai komponen utama penyusun membran plasma dan menghasilkan energi. Asam nukleat berperan mengatur pewarisan sifat, itu betul. Ya. Kemudian protein berfungsi sebagai pembentuk struktur sel serta menghasilkan energi. Karbohidrat berfungsi sebagai pembentuk struktur yang menghasilkan karbohidrat ini memang untuk penghasil energi gitu ya. Yang C, protein berperan sebagai pembentuk struktur sel yang mempercepat reaksi kimia. Lemak sebagai komponen membran plasma dan penghasil energi. Coba kita lihat kalau Mbak Risa jawabannya yang C. Mungkin A. Yang tidak benar. Coba ya, lihat dulu ya coba. Untuk yang di sini ada ininya kok kuncinya ya, 1A. Nah, betulan A, 1 jawabannya yang A. Betul ya? Mbak Lisa jawab tadi adalah betul. Ini Mbak Lisa jelasin dulu. Untuk 1 itu A, kenapa? Karena kalau protein ini bukan untuk menghasilkan energi ya, yang menghasilkan energi ini dia karbohidrat gitu ya. Karena protein ini berperan sebagai pembentuk struktur sel. Ya, ini ada ambigu juga yang nggak apa-apa, yang nomor 1 itu yang A gitu ya. Sudah ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Nomor 2, unsur penting sebagai medium reaksi kimia dan merupakan bahan penyusun sitoplasma. Air. Adalah air, betul ya, B. Karena merupakan penyusun sitoplasma, cairan ya, soalnya cairan dia air gitu ya. Kemudian nomor 3, tadi siapa yang menjawab air tadi namanya?
Maria Vena, Oh, Maria dari mana? SMP 1 Panda. Tanda, oke. Makasih ya, Vena, betul ya, Maria. Nomor 3, organel berlabel X pada gambar sel berikut adalah apa? Yuk, gampang itu. Mitokondria. Oke, nama dan juga SMP dari mana? Nur Fadilah dari Oh. SMP 2 Imogiri. Fadila lagi. Oke, mitokondria ya, Fad. Betul ya. Nih, teman-teman, betul. Mitokondria fungsinya untuk ATP ya, pembentukan energi. Bagian dari sel yang bersifat semi permeabel adalah apa? Ayo. Yang bisa dilewat keluar masuknya zat semi permeabel itu. Membran sel. namanya? Membran sel. Betul, membran sel. Lanjut ke nomor 5. Hubungan yang tepat antara organel dan juga fungsinya adalah apa nih? A. Nomor 5, nukleus. 5 nukleus. Betul ya, inti sel. Nukleus, betul. Sebagai sumber energi. Kalau ini cocok, ini betul ya, nukleus, ini betul. Sumber energi bukan? Bukan ya. Sumber energi itu dia mitokondria. Nomor 6, mitokondria respirasi sel. Nomor 6, mitokondria bukan? Bukan. Ayo, bukan. Itu nomor 6 itu apa? Kloroplas. Kloroplas, ya, betul ya. Berarti yang ini salah. Yang ini salah. Nomor 6 ini dia kloroplas. 7, retikulum endoplasma sebagai sintesis protein. 7, kita lihat 7. Retikulum endoplasma sintesis protein. Betul ya, Dek ya? Soalnya ini dia nomor 7 tadi sudah menunjukkan retikulum endoplasma. Karena retikulum endoplasma ini ada yang kasar dan juga halus. Untuk yang kasar, dia untuk pembentukan protein. Betul. Kemudian nomor 3, kita lihat ya. Sementara C, 3 badan Golgi sekresi sel. 3 badan Golgi kah? Salah ya? 3 betul ya Golgi ya? Golgi 3 betul Golgi. Kemudian untuk sekresi, ekskresi harusnya. 2 kloroplas penghasil energi. Kloroplas ini bukan 2 kloroplas. 2 itu mitokondria. Ini yang lebih tepat itu nomor 7, adik-adik 7. Sebentar, dia nomor 7 itu sekresi. Ayo, adik-adik ada yang bisa bantu Mbak Risa enggak? Kok ada yang C apa D? Coba kita lihat nomor berapa ini tadi? Nomor 5 ya. Nomor 5. D jawabannya. Gini. Tadi karena dia sebentar. Karena ini tadi menunjukkan jadi gambarnya agak karena dia kuncinya D. D ya. Yang D. Badan Golgi betul untuk sekresi betul untuk yang nomor 7. 7 itu dia ternyata retikulum endoplasma halus. Dia menunjuk ke retikulum endoplasma halus, adik-adik. Nah, itu ya, nomor 7 dia menunjuk ke retikulum endoplasma halus. Karena retikulum endoplasma halus ini fungsinya untuk pembentukan lemak gitu ya. Sintesis lemak harusnya. Ini halus. Ya. D, jawabannya yang D. Organel di bawah ini yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan yang mana? E. Sentriol, betul ya? Sentriol ya? Sentriol apa sentrosom? Di situ ada glicosom, vakuola, ya sentriol. Kemudian yang 7. Pasangan berikut ini yang memperlihatkan ciri khas sel tumbuhan adalah dinding sel dan betul. kloroplas. Iya, betul. Dinding sel dan juga kloroplas. Kemudian apa ini? Skema berikut menunjukkan daun keladi yang berbelang-belang hijau, merah, dan putih. Hijau itu yang titik-titik, merah itu yang itu, ya putih yang nomor 1.
Hijau itu yang 2. Daerah pada daun tersebut yang paling banyak menghasilkan karbohidrat yang mana? Yang banyak fotosintesisnya. Berarti ada yang hijau warnanya. Yang mana berarti yang nomor 2. Gitu ya, adik-adik ya. Sudah jelas? Nomor 9, pernyataan yang salah tentang sel. Yang mana? Sel merupakan unit terkecil dan tidak bisa berdiri sendiri. Sel dapat melaksanakan aktivitas kehidupan. Sel adalah satuan struktural makhluk hidup. Sel mengandung materi genetik. Sel tersusun atas beberapa organel. Yang mana? Coba kita lihat untuk yang kuncinya 9 dulu. 9. 9A. 9A. 9. Oh, ini ya, tidak bisa berdiri sendiri karena sel itu satu kesatuan. Jadi sel ini, dia ini tidak bisa satu sel itu bisa hidup sendiri karena dia kan kalau organisme itu ada yang multiseluler, ada yang uniseluler. Kalau sel itu dia diletakkan sendiri itu dia tidak bisa hidup. Ya. Nomor 10. Berdasarkan tabel berikut, manakah yang menunjukkan sel tumbuhan? Plasida punya, nukleus punya, mitokondria punya, dinding sel punya, vakuola punya. C ya. Betul, C. Betul, C. Jadi kalau ya sel tumbuhan ini dia yang pasti dia punya plasida atau klorofil gitu ya. Kemudian dia ada dinding selnya, nukleusnya juga punya, mitokondrianya punya, vakuolanya juga punya. Nomor selanjutnya 11. Pergerakan partikel molekul atau ion pada peristiwa difusi karena difusi itu kan perpindahan partikel dari keluar dan keluar masuk sel ya. Terjadi perbedaan konsentrasi larutan. Larutan ini dia masuknya ke osmosis, tidak ada sekat membran sel mengalami pelipatan. Adanya ATP yang membantu proses pemindahan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Yang mana? A? Coba kita lihat 11 dulu ya. 11A ya, betul Mbak Risa tadi jawabnya. Terjadi perbedaan konsentrasi larutan. Jadi larutannya ini bisa tinggi dan juga bisa rendah. Tinggi ke rendah gitu ya. Untuk yang ini rendah ke tinggi itu dia osmosis. Gitu ya, oke. Kemudian nomor 12. Seorang siswa mencium aroma bunga melati yang sedang mekar di halaman sekolah saat pagi hari. Adalah contoh dari proses peristiwa apa itu? Difusi. Difusi. Coba kita lihat untuk yang 12. Betul ya, difusi ya. Karena dia itu bukan air ya, dia partikel gitu ya, betul. Oke, sampai situ dulu adik-adik ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Kita istirahat dulu 10 menit ya, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Rizal gitu ya, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Rizal fisika gitu ya. Oke, untuk kali ini kita dulu istirahat dulu 10 menit adik-adik ya. Sip, istirahat dulu, monggo.
Oke ya, tadi sudah dengan Miss Risa ya. Jadi karena sudah selesai materinya ya sampai pembahasan soal, di sini kita langsung post test saja ya. Langsung post test, ini Kak Rizal share link-nya di kolom chatting. Kemudian yang belum presensi ya, segera presensi. Atau post testnya saya kirimkan di Google Classroom-nya aja ya. 2 nanti. Oke, ini dulu saya share dulu.
Oke, linknya sudah saya kirimkan di Google Classroom ya. Google Classroom. Silahkan bagi yang sudah selesai istirahatnya langsung mengerjakan saja ya. Langsung mengerjakan, nanti kalau sudah selesai ya, selesai soalnya, selesai mengerjakan, boleh leave ya. Boleh leave, silahkan leave. Linknya juga saya kirimkan di chat ya, di kolom chatting. Silahkan. Silahkan dikerjakan.